Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pengacara terkenal Komarudin Simanjuntak memperkirakan bahwa Polda Jabar bakal mengalahkan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Hal itu lantaran Polda Jabar memiliki senjata pamungkas. Pra-peradilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini, Komarudin mengungkapkan telah memiliki saksi yang kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP, dan SMA di Cirebon. Yang nilai petunjuk tersebut sudah dikantongi Polda Jabar. Komarudin menyampaikan jika berkas Peggy Setiawan telah dinyatakan P21, maka pra-peradilan harus mengacu pada sidang pokok. Sementara itu, peluang Peggy Setiawan bebas dari tahanan justru semakin besar karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polda Jabar. Hal itu diungkap oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya. Pengembalian berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan lantaran masih adanya kekurangan syarat material dan formil. Nur Sri Cahya Wijaya memastikan pemberitahuan berkas belum lengkap atau P18 sudah dilakukan, sedangkan proses pengembaliannya atau P19 akan menyusul. Rencananya berkas itu bakal dikembalikan dalam waktu 7 hari ke depan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024 mendatang. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Cianjur, sebab menurutnya, Peggy diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan yakni dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. Sebelumnya, diketahui motif pembunuhan Vina dan Eki adalah adanya masalah antar geng yakni Moon Raker dan XTC. Namun terkait hal itu, Peggy mengaku hanya dibonceng, sebab Peggy Cianjur tak memiliki kendaraan roda 2.
Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016 Gugum Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana untuk membentuk satu tim yang terdiri dari Ibtu Rudiana, Bribka Dodi Irwanto, Brigadir Andi Safrudin, Gugum Gumilar. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Ia sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Peggy di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Peggy Setiawan merasa diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama Peggy DPO itu, hanya Peggy yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Peggy Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Peggy Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Peggy Setiawan. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Peggy Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, jika nanti Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, maka jangan senang dulu. Sebab, jika penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya, maka Peggy harus dibebaskan.